Halo guys, welcome di Pajak Smart. Dengan Awan di sini. Hibah dan warisan adalah bukan objek pajak. Oke, ini jelas nih, ada di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Poin A nomor 2 dan poin B, guys. Oke, mari kita baca sama-sama ya, guys. Nah, ini pasal 4 ayat 3, poin A nomor 2. Oke, ini poin A, ini ayat 3, yang dikecualikan dari objek pajak adalah, oke, pasal 3 ya. Jadi ini yang dikecualikan. Kita lihat yang poin A nomor 2. Yaitu harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah ya, dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Oke, garis keturunan lurus 1 derajat. Badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang B adalah warisan, guys. Oke, sudah jelas ya di sini bahwa harta hibahan dan warisan itu bukan objek pajak. Oke ya, tapi ini yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Kalau saya bilang istilahnya vertikal 1 derajat gitu ya. Vertikal 1 derajat artinya lurus atas ke bawah, bawah ke atas. Jadi dari ayah ke anak, anak ke ayah gitu ya. 1 derajat artinya 1 level. Ayah ke anak nggak boleh ke cucu. Kalau ke cucu sudah bukan kategori ini maksudnya. Boleh-boleh aja lu kasih ke cucu, tapi itu kategorinya sudah objek pajak biasa. Oke. Nah, sudah paham itu guys ya. Cuman di sini gue mau jelaskan aspek logikanya nih guys. Sebuah peraturan pajak itu pasti dibikin, ada logikanya, ada logika berpikir di balik dari pembuatan undang-undang ini gitu loh. Nah, nggak mungkin pajak itu dibuat tiba-tiba orang pajak, hibah ini kayaknya bukan objek pajak deh, nggak usah. Nah, bukan gitu. Ada logika di balik dari pembuatan undang-undang itu. Oke. Nah, kenapa hibah dan warisan itu bukan objek pajak? Ada 2 alasan logis guys. Jadi ini menurut gue pribadi ya. Ini menurut gue pribadi. Ini nggak ada di undang-undang kayaknya deh. Tapi ini logika yang masuk akal, yang harusnya bisa diterima oleh orang-orang gitu. Ada 2 logika. Yang pertama adalah bahwa harta itu sudah dipajakin sebelumnya. Oke, jadi gini. Kalau harta itu sudah dipajakin sebelumnya, maka tidak perlu lagi dipajakin. Ini untuk mencegah terjadinya double tax gitu loh. Jadi sebuah harta untuk satu transaksi yang sama tidak boleh di double tax, tidak boleh mengalami 2 kali pajak, dualisme pajak tuh nggak boleh gitu. Contoh, bapak gue berbisnis contoh ini. Contoh bapak gue adalah seorang pengusaha, dia berbisnis, dia menghasilkan uang 10 juta gitu ya. Nah, 10 juta itu dia sudah bayar pajaknya. Contoh seperti itu ya, sudah bayar pajaknya, sudah beres sehingga dia bersih dapat 10 juta ini. Nah, 10 juta ini dia sudah bebas nih, sudah bersih. Dia mau kasih ke anaknya boleh gitu. Itu adalah hibah. By the way, hibah itu kalau orang yang masih hidup, kalau warisan itu orang sudah meninggal gitu ya. Sama aja, pemberian 1 derajat vertikal. Nah, dia memberikan 10 juta itu kepada anak, kepada gue gitu, sebagai anak kandungnya, maka ini sudah bukan objek pajak. Ini masuk kategori pasal 4 ayat 3. Boleh gitu loh. Boleh hibah yang bukan objek pajak. Paham ya? Jadi, intinya, poinnya adalah bahwa harta ini sudah dipajakin sebelumnya. Gitu. Oke? Paham ya? Yang kedua adalah bahwa harta itu, ini tadi yang pertama bahwa harta itu sudah dipajakin sebelumnya. Oke? Yang kedua adalah bahwa harta itu diturunkan kepada ahli waris vertikal 1 derajat. Ini syarat kedua nih. Syarat pertama adalah dia sudah dipajakin, syarat kedua itu diturunkan 1 derajat vertikal gitu. Ini menyangkut apa guys? Ini menyangkut legacy. Atau bahasa Indonesia itu adalah warisan, peninggalan, harta pusaka gitu loh guys ya. Jadi contoh nih, gue sudah membayar kewajiban perpajakan gue gitu. Maka ini harta adalah legacy, adalah peninggalan yang bisa gue wariskan kepada anak gue gitu loh. Ini kan logis dong guys, ya. Sehingga peninggalan gue kepada anak gue ini sudah tidak perlu kena pajak lagi, gitu. Oke, paham ya guys? Jadi syarat pertama adalah bahwa harta itu sudah dipajakin sebelumnya. Syarat kedua adalah dia harus vertikal 1 derajat. Nah, kedua syarat ini harus dipenuhi kedua-duanya guys. Oke, yang pertama dia sudah dipajakin, yang kedua dia vertikal 1 derajat. Ini harus dipenuhi kedua-duanya, maka dia baru bisa masuk kategori yang pasal 4 ayat 3 ini. Oke, nah sekarang
gimana kalau salah satu tidak terpenuhi, guys? Nah, ini banyak terjadi nih di masyarakat. Contoh nih ya, waktu dulu bapak gue dagang atau berbisnis menghasilkan uang, tapi bisnisnya dia tidak bayar pajak nih. Contohnya gitu ya. Maka itu kan masuk kategori penghindaran pajak ya, guys. Nah, ada pajak yang belum beres, yang belum dibayar gitu. Maka atas penghasilannya itu harus diberesin dulu pajaknya. Barulah harta itu menjadi hibah atau warisan yang bebas dari pajak. Gitu. Kayak paham ya, guys? By the way, ingat ya, guys, bahwa yang dipajakin itu bukan hartanya, guys. Tidak ada yang namanya pajak atas harta. Pajak itu atas penghasilan. Oke? PPH kan, undang-undang PPH ya. Pajak penghasilan. Gitu. Jadi banyak orang salah paham nih. Orang tuh marah-marah, weh pajak gue, harta gue kok dipajakin gitu. Padahal ini warisan dari orang tua gue, kok kenapa dipermasalahin gitu. Nah, no guys. Jadi pajak itu atas penghasilan. Yang dulu orang tua lu belum bayar pajaknya gitu. Maka atas harta ini perlu dibayar pajaknya dulu. Bukan pajak atas harta ini, pajak atas penghasilan atau bisnis yang dulu dia menghasilkan harta ini. Gitu ya, paham ya? Jadi gini, kenapa ini harus dipenuhi, guys? Ini logikanya nih. Seandainya pajak memperbolehkan gitu ya, harta hibah atau warisan yang dulu belum dipajakin, terus boleh, sekarang boleh nih dihibahkan tanpa kena pajak gitu. Maka yang terjadi seperti ini nih, contoh nih. Contoh nih, gue barusan menang lotre harganya 100M gitu. Gue dapat duit 100M gitu dari menang lotre gitu. Gimana caranya agar supaya uang 100M ini tidak kena pajak? Oke? Caranya adalah gue ngaku aja bahwa ini adalah harta hibah atau warisan dari orang tua gue. Beres. Gitu. Karena kan hibah atau warisan kan bukan pajak dong. Ya kan? Nah, masalahnya gini. Petugas pajak itu nggak bego. Petugas pajak itu bukan orang bodoh. Gitu guys. Mereka itu lebih pintar dari lu dan gue. Oke? Orang pajak itu lebih pintar dari lu dan gue. Gitu. Mereka itu tahu bahwa ini hibah bohong-bohongan. Terutama nih yang sifatnya hibah uang tunai lah dan sebagainya. Yang nilainya gede. Mereka tahu itu bohong-bohongan gitu. Jadi mereka akan bertanya, dulu bapak lu bisnisnya apa sehingga menghasilkan uang sekian? Kan jadi masalah. Lu tahu bahwa ini nggak ada. Lu tahu bahwa ini bohongan gitu. Jadi nggak bisa metode seperti itu dipakai lagi gitu loh. Lupakan metode hibah dan warisan kalau dia nggak memenuhi kriteria di atas itu gitu. Nah, sekarang gimana kalau syarat yang kedua tidak dipenuhi? Contoh, seorang kakak kandung memberi hibah kepada adik kandung. Ini kan bukan vertikal 1 derajat. Oke? Anggaplah syarat pertama dia udah penuhi gitu. Dia sudah bayar pajaknya, sudah beres. Tapi memberikan kepada adik kandung itu bukan keturunan 1 derajat. Oke? Maka dia tidak penuhi syarat kedua. Maka ini tetap tidak bisa masuk kategori bebas pajak, guys. Kenapa? Gini logikanya nih. Yang pertama kan orang ini bukanlah garis keturunan gue. Gitu loh. Kakak kandung dan adik kandung itu sejajar, bukan vertikal 1 derajat, bukan juga keturunan. Gitu. Jadi bukanlah legacy yang bisa diberikan, ditinggalkan gitu loh. Bukan. Oke? Adik kakak ini bukanlah garis keturunan. Oke? Tapi kenapa? Logikanya gimana logikanya? Logikanya gini nih. Seandainya nih boleh kasih orang lain yang bukan keturunan 1 derajat, maka akan terjadi seperti ini. Contoh nih, gue seorang mafia ganja gitu. Gue dapat duit 100M gitu, bersih. Gimana cara agar duit ini bisa masuk ke pendapatan gue dan bebas kena pajak? Ya udah, gue bikinnya hibah dari supir gue kepada gue, gitu loh. Jadi gue tinggal bikin surat akte hibah dari si supir ke gue. Oke, sehingga gue sebagai penerima hibah bebas. Nggak usah bayar pajak. Lah, si supir gimana? Ya biar aja dia dikejar-kejar pajak. Orang entah di mana, KTP dengan alamat juga nggak jelas, rumahnya di mana juga nggak jelas. Makanya gue bebas. Seandainya itu boleh, gitu. Tapi sayangnya, orang pajak itu lebih pintar dari lu dan gue. Oke, jadi itu udah nggak bisa dipakai lagi cara seperti itu, guys. Oke. Gitu. Jadi ingat nih, orang pajak itu lebih pintar dari lu dan gue, gitu. Jadi jangan pernah lagi menggunakan metode hibah dan warisan untuk mengakui harta lo, guys. Sekarang pajak itu sudah sangat murah. 0,5% itu sudah pajak yang paling murah sih kalau menurut gue ya. Jadi jangan lagi pakai
hibah dan warisan untuk menutupi harta yang sudah kita miliki. Sebaiknya bayarlah pajak dengan jujur, bayarlah pajak apa adanya, itu akan beres. Gitu, nggak ada masalah. Gitu. Oke guys, semoga bermanfaat ya pengetahuan ini. By the way, kalau di antara kalian ada yang tertarik menjadi seorang konsultan pajak, nah lu mungkin nggak tahu nih bagaimana cara memulai langkah-langkahnya, apa yang mesti dipersiapkan dan sebagainya. Nah, gue bisa bantu. Lu bisa jadi partner sama gue, kita bisa sama-sama gue bantu lu mengembangkan bisnis konsultan pajak lu dari nol sampai lu sukses gitu. Oke? Kalau lu mau, lu bisa hubungin gue di pajaksmart.com. Oke, sampai jumpa guys. See you.